Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua? Ya, dalam kesempatan yang baik ini, Bapak ingin menyampaikan dan melanjutkan yaitu untuk mata kuliah Oceanografi Perikanan. Dalam bab yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana sifat kimia air, fisika, dan juga hubungannya dengan suhu dan salinitas. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan materi lanjutan yaitu adalah hubungan antara oceanografi, ya, hubungan antara oceanografi informasinya untuk kegiatan perikanan. Nah, jadi apakah ada hubungan yang signifikan antara informasi oceanografi yang ada ini dengan kegiatan perikanan, khususnya di perikanan tangkap? Adik-adik semua, ya, seperti kita ketahui potensi perikanan tangkap ini cukup besar, ya, sangat cukup besar, di mana keanekaragaman sumber daya hayati di kita ini cukup melimpah. Di antaranya adalah 37% spesies dunia ini ada di Indonesia. Keanekaragaman hayati tropis, di antaranya 70 genus karang, 18 terumbu karang dunia ini adanya di Indonesia. Ingat, ada di Indonesia. Kemudian 30% hutan bakau yang ada di dunia itu ada di Indonesia, hutan mangrove. Padang lamun, kina terbanyak di dunia, dan jangan salah 90% hasil tangkapan yang ada di Indonesia ini dari perairan pesisir, yaitu biasanya pada jarak kurang dari 12 mil. Artinya banyak dilakukan oleh nelayan-nelayan yang skala kecil. Adik-adik semua tahu apa yang dimaksud dengan WPP? Ya, WPP adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Yang tepatnya itu ada di 11 WPP. Dari mulai Selat Malaka, Andaman, sampai dengan di ujung yaitu di Laut Aru di WWP 718. Adik-adik bisa sambil dibuka materi yang sudah saya berikan, ya. Nah, potensi yang ada tahun 2016 sumber dari hasil kajian Komite Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan itu kurang lebih ada 12,541 juta ton per tahun. Ini dari hasil kajian tahun 2016. Jadi seluruh potensi ini tersebar di 11 WPP yang ada di Indonesia. Adik-adik sekali lagi bisa dilihat tabelnya, ya, di makalah yang sudah saya kirimkan. Nah, tingkat pemanfaatannya itu ada yang sudah overfishing, ada yang moderat, dan juga ada yang masih under, ya, masih bisa untuk dikembangkan lagi. Artinya di bidang perikanan tangkap itu masih bisa untuk diadakan penambahan armada lagi biar hasil tangkapannya adalah lestari atau MSI, yaitu kurang lebih 80% daripada potensi yang ada. Ini adalah jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Nah, adik-adik semua, pada dasarnya usaha penangkapan ikan ini yang berhubungan dengan oceanografi ini apa? Kita ketahui bahwasanya ukuran kapal yang ada di kita di Indonesia ini didominasi oleh kapal-kapal yang berukuran kecil, rata-rata di bawah 10 gross ton. Kalau berdasarkan data yang ada di tahun 2015 ini kurang lebih ada 5.668, ya. 5.608 329 unit. Jadi sudah cukup banyak, ya, untuk armada yang ada di kita, dan sebagian besar itu ingat 90%-nya adalah oleh nelayan kecil. Nah, ini baik, adik-adik semua, kita bicara kalau ingin belajar lebih jauh lagi mengenai apa itu oceanografi dan apa ada hubungannya dengan bidang perikanan tangkap. Maka di awal, ya, di awal dulu pernah saya sampaikan kita harus mengenal dulu apa itu bola bumi. Ya, bola bumi adalah bentuk bola bumi kita berputar pada porosnya yang dinamakan dengan rotasi dan berputar mengelilingi matahari yang dinamakan dengan revolusi. Inilah yang menyebabkan adanya perubahan musim. Maka bola bumi ini kalau kita bagi ada di kutub utara, ada kutub selatan. Dan juga membagi bola bumi ini tadi antara belahan bumi utara dan selatan, dan
barat, dan timur. Jadi ini kalau tadi belahan bumi ini dipotong secara vertikal, maka akan ada belahan bumi yaitu barat dan timur. Tapi kalau dipotong secara horizontal, maka akan ada belahan bumi ini menjadi utara dan selatan yang menjadikan lintang dan bujur. Maka di Indonesia ini ada perbedaan bujur, yaitu setiap 15 derajat. Perbedaan bujur ini, perbedaan waktunya adalah 1 jam, ya. Nah, adik-adik semua, kalau adik-adik dulu pernah belajar mengenai navigasi, maka adik-adik pasti mengenal apa yang dinamakan dengan mawar pedoman, ya. Mawar pedoman ini adanya di peta laut. Dia menunjukkan arah daripada mata angin, utara, selatan, barat, timur, barat laut, barat daya, timur laut, dan tenggara. Jadi minimal adik-adik yang calon sarjana perikanan ini paling tidak harus mengenal 8 mata angin, ya, harus mengenal 8 arah mata angin. Jangan sampai lupa, jangan sampai tidak hafal, ya, 8 mata angin. Nah, adik-adik semua, kalau kita tadi sudah belajar bola bumi secara sekilas, kemudian arah utara selatan, maka apa sih perlunya informasi kelautan ini untuk kegiatan perikanan? Nah, informasi kelautan salah satunya itu adalah faktor di oceanografi perikanan. Secara arti harfiah, oceanografi adalah ilmu pengetahuan tentang laut, ya. Jadi disiplin ilmu ini sangat unik, ya, sangat unik, yang terbagi dari oceanografinya fisik, biologi, dan kimia, ya. Maka ketiganya ini tidak bisa dipisahkan, adik-adik semua. Artinya kejadian di laut itu pasti berhubungan dengan sifat fisiknya, kimiawinya, dan biologinya saling berinteraksi satu yang lain, sehingga menyebabkan adanya fenomena-fenomena yang sering terjadi di laut. Misalkan adanya upwelling, adanya divergensi, adanya arus, gelombang, dan lain-lain. Maka secara domain pembagian oceanografi ini biasanya dibagi biologi, kimia, fisika, dan geologi, ya. Nah, yang fisikanya ini terbagi lagi, di situ ada pasang surut, arus laut, gelombang, arus pantai. Ini sudah cukup banyak sekali dibahas. Nah, dalam konten ini kita akan membahas informasi oceanografi atau kelautan, yaitu adalah hubungannya dengan perikanan tangkap, ya. Jadi ini lanjutan dari materi-materi yang sudah saya bahas yang lalu. Barangkali di domain saya tidak membahas secara jauh mengenai cuaca dan iklim, namun ini ada berhubungan, ya. Iklim, kemudian dengan cuaca, musim, dan lain-lain itu saling berinteraksi satu sama lain. Maka tentu juga ini juga akan berpengaruh terhadap arus dan angin. Ingat, saya pernah nyampaikan apa itu namanya arus barat, ya. Arus barat adalah arus yang menuju ke barat. Arus timur adalah arus yang menuju ke timur, jangan salah. Begitu juga dengan notasinya. Tetapi kalau angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut, biasanya sore hari. Nelayan pada saat mencari ikan itu sore hari. Nah, tapi kalau dinamakan dengan angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat. Itu biasanya pagi hari, nelayan pulang lagi. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat zaman dahulu belum adanya mesin kapal dan lain, mereka menggunakan dayung dan layar. Sore berangkat, pagi pulang. Inilah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, ya. Jadi adik-adik semua yang mempelajari oceanografi, itu beberapa hal yang ada hubungannya dengan kondisi nelayan. Pertanyaannya adalah, kenapa kok saat ini cuaca dan iklim ini tidak menentu? Ya, kadang-kadang sekarang musim penghujan, tapi kenyataannya belum. Begitu juga musim kemarau, saat ini belum. Nah, demikian sama, menurut perkiraan nelayan saat ini harusnya sudah musim ikan. Tapi saat ini juga belum musim ikan. Nah, ini tentunya banyak berpengaruh. Adanya perubahan cuaca yang ekstrim, global warming, dan lain-lain menyebabkan adanya perubahan sifat fisika kimia di laut itu. Kemudian adik-adik semua, ya, saya pernah mengajar diundang oleh BMKG, Badan Meteorologi,
dan Geofisika ya. Itu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk mengajar ke sekolah iklim nelayan. Nah, di sini di makalah yang ada bisa dibuka juga. Nelayan adalah salah satu sumber kehidupan masyarakat pesisir tentunya. Kemudian juga adanya kearifan lokal, nelayan juga harus beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Informasi dibutuhkan, maka adanya BMKG ini sangat menunjang untuk informasi-informasi yang harus mereka dapatkan. Misalkan tidak boleh melaut karena gelombang tinggi, adanya tsunami dan lain-lain, ini sangat diperlukan oleh nelayan. Jadi nelayan sendiri ini harus merubah mindsetnya. Misalkan dalam melaut itu tidak ada salahnya belajar menggunakan GPS. Ada yang tahu GPS? Ya, GPS adalah Global Positioning System, yaitu salah satu teknologi yang digunakan untuk menentukan posisi kapal, untuk mengetahui jarak, bisa juga untuk mengenai titik koordinat daripada daerah penangkapan yang ada. Jadi mulai sekarang harapannya nelayan-nelayan ini tidak lagi berburu atau hunting, tapi langsung fishing atau menangkap ikan. Nah, itu nanti informasi cuaca ini ke depan ini akan diolah lagi menjadi peta potensi daerah penangkapan ikan. Ya, itu dengan adanya sebaran klorofil, suhu dan lain-lain. Nah, ini nanti diterjemahkan oleh satelit sehingga menjadi peta daerah penangkapan ikan.